Teman-teman, masih ramai sekali diperbincangkan soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang baru-baru ini juga polisi meralat jumlah DPO. Kalau sebelumnya jumlah DPO-nya ini tiga, kemudian diralat menjadi satu, yaitu Peggy alias Peron yang sudah tertangkap. Ini artinya kan dari 11 tersangka yang tadinya segitu jumlahnya kemudian menjadi 9 orang. Nah, tapi pertanyaan yang muncul di masyarakat, mengapa pihak kepolisian tiba-tiba menghapus dua DPO lainnya? Saya akan langsung berdiskusi dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Bambang. Apa kabar, sehat Selamat Pak? siang. Selamat siang, Mbak Gracia. Oke, baik Pak Bambang. Langsung saja dia Pak ya, yang ingin saya tanyakan. Sesuai dengan keterangan dari kuasa hukum keluarga Vina, ini Hotman Paris, dalam amar putusan kan disebut ada tiga DPO yang tertulis. Lalu sudah diralat menjadi satu. Dalam penulisan amar putusan kan pastinya bukan tanpa alasan ya. Dan ketika menyebutkan nama seseorang menjadi tersangka, itu artinya ada minimal barang bukti, dua barang bukti yang menyertai. Lalu bagaimana dengan hilangnya dua DPO ini? Kalau Pak Bambang melihatnya, apa yang harus kita cermati di sini? Ya, kalau saya menduga pengusutan kasus ini nanti itu akan anti klimak ya. Artinya eh, pencabutan dua orang dari DPO yang setelah 8 tahun itu ada, tentunya memang sangat dirasakan sangat janggal sekali. Saya melihat bahwa ini ada upaya pemaksaan gitu. Pemaksaan penyidikan gitu. Penetapan tersangka tiga orang itu, salah satunya satu Peggy Setiawan yang kemudian masih sudah ditangkap. Ini Ya, sejak awal memang terasa sangat dipaksakan gitu. Makanya 8 tahun itu tidak ada upaya untuk mengejar tiga orang itu. Makanya ketika kemarin muncul pernyataan bahwa hanya Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka, dua orang kemudian dihilangkan, artinya mengkonfirmasi bahwa selama 8 tahun ini tiga DPO, nama-nama ini tiga DPO ini dipaksakan. Alasan lainnya mengapa mereka tidak dikejar, itu kan karena ada pencabutan BAP dari 8 orang yang lainnya. Kalau kepolisian memiliki bukti-bukti yang kuat, dua alat yang kuat, selain kesaksian tentunya, satu itu adalah kesaksian, yang dua, yang satu lagi tentu adalah bukti yang material ya, yang kuat. Tentunya mereka tiga orang itu sudah dikejar 8 tahun yang lalu dan kasus ini tidak dibuka lagi setelah viral. Dan menjadi beban Polda Jawa Barat. Makanya saya mendorong Mabes Polri ya agar kasus ini tidak terulang lagi ke depan, pola-pola kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depan. Ada pemaksaan untuk terkait dengan penyidikan sebuah kasus, itu di Propam Mabes Polri harus melakukan audit investigasi terkait SOP yang dilaksanakan penyidik 8 tahun yang lalu. Gitu. Karena oke. kalau tidak dilakukan audit ini akan bisa terjadi lagi kesembronoan penyidik 8 tahun yang lalu akhirnya memunculkan korban dugaan dugaan salah tangkap, kemudian memunculkan lagi kerugian bagi nama baik institusi Polri karena ini sekarang dibuka lagi dan ini tentu menjadi beban pejabat-pejabat Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon yang kemudian harus mengulang lagi penyidikan 8 tahun yang lalu seperti itu. Polda Jabar ini mengeluarkan DPO, kemudian sudah berhasil menangkap dan tiba-tiba langsung menghapuskan dua DPO lainnya seperti itu. Apakah eh, Bapak melihat bahwa tindakan Polri ini normal untuk dilakukan? Ya, sangat aneh ya. Penyidik kepolisian itu diberikan kewenangan negara untuk melakukan penegakan hukum secara profesional. Tentu tidak bisa main-main dengan hak asasi manusia, hak asasi masyarakat. Dengan penetapan yang berubah-ubah, tentu ini akan mencederai hak asasi manusia. Siapa yang benar, siapa yang salah, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah
Makanya penyidikan oleh kepolisian itu harus cermat, harus objektif. Makanya mereka juga dibekali scientific crime investigation yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara logis, bukan hanya berdasarkan subjektivitas, tapi harus objektif dalam melakukan penyelidikan. Gitu. Kalau saya melihat mengapa kasus ini berlarut-larut, sepertinya ada unsur subjektivitas dari penyidik. Makanya harus dipaksakan ada tersangka. Gitu. Makanya pernyataannya terus berubah-berubah gitu. Dari 3 orang DPO kemudian tidak bisa dikejar karena ada pencabutan BAP. Kemudian sekarang viral ditangkap 1 orang, kemudian dianulir lagi bukan 3 DPO menjadi 1 DPO yang sudah ditangkap. Artinya ini ada semacam beban emosional, subjektivitas dari penyidik. Dan tentu ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahwa ada seseorang yang bersalah, oke lah. Tetapi itu pun juga harus penegakan hukum pada yang bersalah ini juga harus objektif dan harus mengedepankan hak asasi mereka seperti itu. Oke, Pak. Tadi Bapak menyebut soal subjektivitas dan beban emosional. Kalau menurut Bapak ini subjektivitas dan beban emosional seperti apa yang saat ini dialami oleh pihak Polda Jawa Barat seperti itu. Kalau kita dengar juga isu-isu liar kan belakangan muncul ya Pak ya di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa dugaan keterlibatan aparat di sini terjadi seperti itu. Apakah ini juga yang Bapak maksudkan dengan subjektivitas atau seperti apa Pak? Bisa mungkin Ya, bisa jadi dibantukan. seperti itu, gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada keterlibatan penyidik sehingga tidak bisa bekerja secara objektif. Seringkali penyidik kita ini tidak melakukan kerja-kerja yang profesional, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan logis. Gitu. Mereka memaksakan kehendaknya terkait sebuah kasus. Makanya seringkali muncul upaya-upaya mengejar pengakuan dari tersangka melalui intimidasi, kekerasan, dan sebagainya. Gitu. Ini tentu mencederai rasa keadilan tadi dan mencederai hak asasi manusia. Gitu. Dan kalau melihat kasus ini secara latar belakang kasus ini, ada korban yang anak anggota kepolisian. Ini pun juga mungkin ya, mungkin juga mempengaruhi objektivitas penyidik. Gitu. Karena ada keterlibatan anak seorang anggota kepolisian, tentu mereka memiliki Beban emosi ya, moral atau iya, beban moral. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki emosi. Ini harus mereka harus dihukum seberat-beratnya. Gitu. Tetapi kan tidak bisa seperti itu. Kepolisian harus tegak lurus pada aturan dan harus objektif. Penyidikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ini ada beban emosional ya yang mengakibatkan penyidik ini tidak objektif, malah lebih menekankan subjektivitas. Makanya pernyataannya terus seringkali berubah-berubah. Dan ini akan menjadi beban terus bagi kepolisian kalau tetap melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Oke, Pak, kalau kita mendengarkan yang terbaru, nah, ini Peggy menyatakan dirinya difitnah. Ini kami dengarkan kemarin dari konferensi pers yang dilaksanakan. Ada indikasi berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kemungkinan ada salah tangkap atau mungkin salah dari awal, seperti itu, Pak, dalam Ya, proses penyelidikan dan penyidikan. ya salah sejak awal ya. Penetapan seseorang menjadi tersangka secara hukum acara pidana kita harus memenuhi 2 alat bukti, bukan hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian saja. Gitu. Dan yang lebih penting itu adalah bukti material ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada tuduhan terkait terhadap Peggy Setiawan, misalnya dia sebagai pelaku kekerasan seksual. Ini kan juga harus dibuktikan. Mungkin ada secara forensik ada bercak sperma, kemudian juga ada jejak luka ketika diotopsi pada korban, misalnya seperti itu. Kemudian juga alat bukti yang lain, mungkin ada secara forensik ada bercak darah di pakaian pelaku, misalnya seperti itu.
Ini kan juga harus diungkapkan oleh kepolisian. Makanya harus masing-masing tersangka ini juga harus detail ditetapkan tersangka itu perannya sebagai apa, gitu. Bukan secara umum dan bukan hanya saling saling apa hanya berdasarkan kesaksian mereka yang kemudian juga bisa berubah-ubah. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir saya, ada dua nama yang sebelumnya dihapus oleh pihak kepolisian. Analisa Bapak, apakah kemungkinan ke depannya nama-nama ini akan tetap kembali dicari begitu dengan adanya pressure mungkin dari masyarakat untuk membuka kasus agar terang benderang? Ya, kalau kepolisian lebih memilih sekedar popularitas, melakukan menindaklanjuti karena desakan masyarakat, hal seperti itu bisa saja terjadi ya. Akhirnya diada-adakan gitu loh. Karena padahal bukti-buktinya sangat minim sekali. Gitu. Tentu hal seperti itu tidak dibenarkan. Seharusnya sejak 8 tahun yang lalu, ketika pencabutan BAP oleh 8 orang tersangka dan kemudian tidak ada bukti-bukti yang menguatkan terkait DPO itu, kepolisian harusnya sudah melakukan SP3. Gitu. Tidak membuka lagi kasus ini setelah ada desakan dari masyarakat seperti itu. Itu kalau kepolisian bekerja secara profesional. Cuma masalahnya kawan-kawan di kepolisian ini seringkali juga itu lebih menonjolkan emosionalnya. Ya, tadi alasan subjektivitas karena desakan mungkin desakan dari atasan, kemudian ikatan moral antar kawan, kemudian juga ada desakan emosional dari masyarakat. Hal seperti itulah yang mempengaruhi kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan secara objektif. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih penjelasannya sudah kami dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Tentu saja kita masih menunggu update daripada kasus Vina Cirebon ini. Apakah nantinya memang kepolisian akan benar-benar secara terang mengungkapkan siapa yang menjadi pelaku pembunuhan dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Sampai jumpa.